Itu jutaan. Seberapa besar dengan yang dikorupsi sama mereka? Ya. Belum lagi kalau bojo muring, pajak nyamping ya. Obrolan rame, tawa di mana-mana, ngalor ngidul, tapi tetap kena cerita liar, tapi bukan drama, dibuka-buka. Woi santai aja bro, buka-buka. Buka. Hei, bersama saya Ali Jabang Bayi dan rekan saya Anggi Jabang Bayi. Ya, ini adalah salah satu obrolan tentang isu-isu yang sedang atau masih menghantui kami-kami yang ada di tempat ini. Di mana Mas tepat? Tempat ini. Kami lihat bayangan putih, Mas. Ini saya melambaikan aja kalau gitu. Langsung. Melambaikan ini deh, saya melambaikan tangan. Nah, ini yang paling menarik yang saat ini masih membuat kami online seller resah tentang pajak yang diterapkan, walaupun masih ini ya, masih wacana Ya, masih ya. benar-benar masih wacana. Oke. Nah, satu hal yang menarik yang membuat saya heran, apa-apa kalau di tempat kita hidup itu kalau rame dikit mesti dipajakin, rame dikit dipajakin. Kenapa nggak pajak dikit diramein? Itu. Nah, termasuk transaksi online baru rame dikit loh Mas. Langsung ada wacana pajak yang cukup besar. Nah, jeli banget melihat peluang-peluang duit di tempat ini ya Mas. Iya Mas, menurut Mas. Jadi gini Mas Alid, transaksi e-commerce atau kita di dunia online itu sebenarnya kalau Mas Alid mau tahu itu tuh cukup gede loh gitu. Bahkan kalau di dunia pun bisa jutaan dolar dalam transaksi online ini. Sehari itu jutaan. Seberapa besar dengan yang dikorupsi sama mereka? Kalau itu saya nggak bisa, nggak tahu ya. nggak berani bilang. Bukan ya, tugas kita ya? Bukan tugas kita. Oh, besar juga. ternyata Mas ya? Besar gitu. Apalagi Makanya, sudah ada sejak sebelum pandemi ya? sebelum Alright. pandemi gitu. Zaman dulu ada TIT, OLX dan lain-lain gitu kan, udah mulai itu terus muncul marketplace yang sekarang banyak. Mungkin Mas Ari udah nyoba di Tokopedia atau di mana gitu ya. Nah, dari situ pemerintah juga nggak mau lepas dong itu dari radar, karena di situ kan ada penghasilan yang harus dilihat juga gitu. Tujuannya sih biar adil gitu ya Mas ya. Jadi tapi yang perlu kita tuntut ya sebenarnya itu gimana eksekusinya itu biar nggak merugiin seller-seller kecil gitu sih. Itu maksud saya. Kalau bagi seller besar mungkin tidak masalah karena udah settle, udah mantep dengan modal penghasilan udah tertata dengan baik. Tapi bagi kami Mas adalah penjual kecil. Saya hanya menjual tengu loh. Lo sampai sangat lo cengteng Didol ya? Ini bukannya makin berat Mas. Satu, modal kami tipis. Yang kedua, regulasi numpuk ya kan. Ditambah pajak. 3 loh Mas yang kita hadapi sebagai seller kecil. Ya. Belum lagi kalau bojo muring. Pajak nyamping ya kan. Pajak jumping. Piye Mas? Benar banget sih, saya lebih kerasa sih dari pengalamanku ya Mas Alid yo. Iki yang paling kerasa tuh cash flow-nya itu jadi benar-benar kita perlu nata lagi cash flow-nya itu kayak gimana gitu. Soalnya kalau saya biasanya ya namanya mau jualan online pun ya jualan online memang kelihatannya cuma karena ya wes upload posting gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak saya jualan baju gitu kan kulaan dulu gitu. Kalau ada yang perlu di packing dulu ada itu kan rentetan keuangan yang harus direncanakan juga. Nah, enggak bahaya juga Mas gitu. Nah, dari situ untuk supaya yang kebetulan Mas itu kan baru mulai ini. Baru mulai ya. Jadi dimulai dengan pencatatannya yang lebih bagus, cash flow-nya dirapihin dulu gitu. Jadi ya supaya nanti kalau mau cari modal itu sudah ini loh aku udah merencanakannya dengan baik gitu. Gini saya enggak sogeh langsung duitnya dari bapak saya enggak gitu. Saya dari Bapak. Loh, karena dari bapak. Saya kan pewaris bukan perintis. Kalau saya Perintis. Oke. Untuk perintis ya. Oke, tadi bilang biar cash flow-nya jalan dengan baik. Nah, tapi kan bagi kami Mas yang baru-baru ini, kalau sebelum kami jualan, ini kan otomatis harga naik karena pajak. Betul. Otomatis harga naik karena pajak. Apa pemerintah nggak mikirin? Nanti kalau konsumen pada lari, konsumen pada kabur, kan harusnya yang kabur kan koruptor Mas.
Itu nggak harus sudah terjadi sih. Oh, sudah terjadi. Aduh. Kami nggak harus kabur. Nggak Konsumen nggak harus kabur ya. Iya mas. Tanggung Terus jawab. seller yang disalahin. Wah kok belum jual udah muda, udah naik piye mas? Ya, sebenarnya kayak gitu bisa diakalin sih Mas ya. Bertahan. Akalnya gimana untuk Bukan bertahan? biar ngakalin kami- pajaknya, jangan ya, itu sebaiknya jangan Aku ngakalin. mah itu yang paling bagus. Gitu. Enggak juga, tapi coba kita kasih edukasi ke apa namanya pembelinya masalah. Misalkan tadi mau jualan tengu super gitu ya istilahnya gitu. Tengu super jamin begitu dipasang langsung melentung. Caranya adalah bikin produk yang bagus. Ya. Oke, sudah. Tapi kan harga masih naik ini, apalagi Ya, coba dibuat dengan ini servisnya diperbagus lagi gitu, dengan harga naik. Mas Alit itu ketika ada pembeli mesem, ramah kayak gitu. Mereka ketika orang mau beli ke kita itu kok Mas Alit, wis iki apa nanes tuku-tukunan ngono. Oh, harus Dedet ramah. ora gitu ya ramah. Tapi kan online mas. Ya bisa. Masa setiap mau pesen kita harus foto dulu, selfie, senyum. Enggak gitu juga sih. Dua strategi ya. Aha. Produk harus bagus, kemudian ramah, lalu Yang terakhir itu after sales. After sale itu artinya ya setelah mereka dapat barangnya kita tanggung jawab gitu. Kalau kita jualan elektronik gitu ya, kita jamin. Oke, ini buatan pabrik sana. Kalau kita beli dari kita nanti kita bantu loh kalau ada garansi. Jadi after salesnya kita kita bantu juga. Nah itu bisa jadi tambahan value yang bisa kita kasih ke buyer dengan kenaikan harga ini. berarti aturan ini dibikin agar UMKM kayak saya ini bisa lebih profesional. Tapi kalau ribet seperti tadi kan cukup ribet mas, kita harus kasih produk bagus. Padahal kan baru, Thomas. Nek baru kan nggak selalu bagus, banyak sekali masukan. Kemudian kalau kita udah ribet, kemudian seller pusing, profesional dari mana duitnya? Ya saya sadar untuk pewaris seperti Anda ya rasa ribet ya. Gitu ya. Sombong. Sombong bukan gitu. Saya periris ya kalau saya itu ya. Jadi emang kalau di awal sih emang kayak rasanya berat gitu ya. Tapi justru itu yang membuat kita lebih tertata lagi gitu. Bisa jadi tiba-tiba kita punya produk bagus tapi karena kita nggak disiplin gitu ya, nggak profesional gitu. Begitu sampean dapat order gede, kebingungan mas sampean kalau enggak tertata dari awal. Jadi dengan keributan ini kayak nabung gitu. Kita kayak nabung, kalau nabung duit itu nanti bisa dipakai belakangan, kalau sekarang nabung SOP, nabung tata cara lebih profesional. Investasi keribetan. Kok jadi ngono ya mas ya? Untuk menjadi profesional. Oke, baik. Nah, kembali lagi, karena seller baru belum pernah melewati banyak sekali proses yang panjang. Jujur mas, saya itu merasa kayak disuruh berenang di laut. Padahal di daerah Sleman kan nggak ada laut. Harus ngidul dulu ya. Bantul dulu. Iya. Terus gini loh, kita kayak berenang di hadapan di suatu laut, tapi kita disuruh berenang, tapi sementara saya belum bisa berenang mas. Saya gayanya masih gaya batu mas. Batunya batu ginjal. Loro toh mas. Iya betul. Ada nggak tips paling simpel yang bisa survive di aturan ini? Yang sederhana yang bisa kami terima Ya. di awal kami sedang mencoba bisnis online baru ini. Ya, dimulai dengan nyatet aja mas, nyatet transaksi kwitansi sudah ada. Selanjutnya di catatan itu ada tulisan kecil pajak 22%. Sisihkan untuk Pajak. udah untuk sodako aku mas. Udah disodakokan dulu. Sudah. Masnya mulai jualan itu pas mau lebaran, jadi langsung zakat fitrah. Setiap hasil keuntungan itu saya sodakan kepada salah satu murid yang kuliah di ISI mas. Anak panjenengan. Wah ketahuan dong. Oke, catat, sisihkan buat pajak ya. Berarti setiap transaksi kita harus langsung tulis pajaknya berapa mas ya. Biar nggak terlalu banyak ketika kita gulung tiba-tiba nanti gitu. Yang terakhir itu jangan lupa buat selalu mantau update soal apa yang Mas Alit kerjakan gitu. Info-info pajak, info-info regulasi itu Mas Alit juga harus aware gitu. Oke, Mas, terima kasih tadi untuk jawabannya. Saya jadi makin mumet kali ini. Karena belum coba, Mas. Oke, ya, coba dulu. Baik, berarti intinya meski pemerintah suka buru-buru bikin aturan, kita sebagai seller, apalagi yang baru, jangan buru-buru panik. Betul. Mending buru-buru pindah negara.
ide menarik. Menarik, ya, ya. Sayang dong yang negaranya ini. Oke. Pokoknya anggap ini sebagai tantangan ya Mas buat naik kelas ya. Mas Halid baru memulai tiba-tiba sudah langsung ditantang Jaggelut gitu kan. Nek kalau jaduk beneran langsung keren gitu ya, tapi nggak apa-apa, dicoba. Kalau gagal coba lagi, yang penting siapin strategi gitu. Jatuh bangun itu biasa ya Mas ya. Tuh. Betul. Ya, jadi ini terima kasih atas masukannya Mas. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Di mana channelnya Mas? Di YouTube dikirimin aja. Instagramnya? Follow IG @kirimin aja. Baik, ini buka-bukaan kita yang pertama. Tapi ingat Mas Anggi, selama ada Mas Anggi, saya akan selalu buka-bukaan untuk hal-hal yang lainnya. Buka.